atau kita kasih tahu apa kunci apa ya kan? Kita kasih tahu kunci apa? Terus ya bro, Atau muka lo yang banyak. Jadi Latin. Selamat malam Santek Lovers and also Noiser di manapun berada. Saat ini kita lanjut lagi di acara Kongko bareng. Dan kali ini kita bersama West Combat. Luar biasa semangatnya ya. Aduh udah hampir tengah malam ini ya. Oke, kita mau kenalan dulu nih sama satu-satu personilnya, sebutin dong namanya ya. Dari Igor, krunya West Combat. Oke, kru itu biasa. Lead gitar West Combat. Lead gitar, oke. Jeffrey di drum. Ican vokal. Dia jadi masalah tuh dia nih. Aceh. Bang Aceh di mana? Gitar. Di sini sih. Kirain di sini aja dari tadi. Ada Yopi juga. Oh, ada Yopi. Datang dia. Iya, Yopi lagi jualan. Lagi sibuk jualan. Lagi sibuk jualan. Oke. Narkoba. Enggak. Jangan dosa. Oke, kita pengen tahu nih apa namanya perjalanan awal mulanya West Combat nih, siapa nih yang mau ngejelasin nih? Jeffrey lah. Jeffrey. Wah, perjalanan awal West Boleh nih Combat. dioperin Tahun mikrofon. 90. Perjalanan West Combat awalnya sih tahun 96 kurang lebihnya. Itu dari tongkrongan anak di Slengseng, Bonjeruk. Wah, deket tuh. Ya, kita punya tongkrongan. Ya sebenarnya ini anak-anak itu juga dari tongkrongan lain juga yang mungkin karena lokasi rumahnya dekat di situ, jadi akhirnya ya udahlah nongkrong situ aja yang dekat gitu. Itu base campnya di situ ya? Awalnya di situ. Awalnya di situ. Oke, sampai sekarang masih aktif terus? Sampai sekarang masih aktif. Cuman udah nggak nongkrong di situ. Nongkrong sih udah enggak, karena kan udah nggak ada tongkrongan lagi di situ, udah jadi rumah semua itu. Oke. Udah habis generasinya. Habis generasinya, tapi Iya, band ini generasi masih habis jalan itu. dong? Band masih jalan. Band masih jalan. Dead generation habis dong. Habis generasinya. Nggak ada lagi dong, kita nggak di sini berarti ngapain? Tadi Kita bilang apa? sisa-sisa. Sisa-sisa, berarti emang udah pernah sering bongkar pasang apa gimana nih, Jeff? Enggak, jadi dulu kita ada punya pemain bass almarhum namanya Jet sama Hotman di Ritem juga almarhum juga. Jadi ini sisa-sisanya jadi ini sama Bang Aceh. Bukannya Yadi? Iya Yadi. Oh, Yadi. Arya. Oh, Arya, oke. Arya. Oke. Gitu, kira-kira seperti itu. Karena emang West Combat itu dulunya lebih banyak dikenal orang tuh ya mereka berdua ini sebenarnya. Oh, almarhum gitu. ini. Oh. Ikonnya ya? Ikonnya. Jet. Jet. Suka sering-sering keliling. Hotman ya, Hotman. Iya. Jet, Hotman, Ucok. Iya, Ucok, Hotman. Hotman tuh Panas. panas. Manusia panas kan Oh, Hotman. manusia. Oh iya Hot. bener-bener. Hot. Berarti kemana dia pergi semua jadi panas. Bener, Ya? Hotman emang. Karena suka tusuk-tusuk. Hah? Tusuk-tusuk apa? Nggak tahu. Cerita teh. Tusuk sate ya? Oke, jelasin dong Jeff tentang genrenya West Combat nih, mungkin banyak generasi-generasi baru kan yang pengen tahu nih genrenya West Combat dan juga influence-nya mungkin selama berkarya. Kalau basicnya dulu nih Ican nih. Jadi gue dulu generasi kedua di West Combat juga. Kalau yang dari awal dia nih. Oh, Ican. Oke. Bang Ican gimana? Emang gue. Emang lu ya. Ada kan yang pegang mic-nya.
Lu bisa jelasin nggak apa gue jelasin? genre kita sih punk rock, hardcore punk lah. Hardcore Enggak, punk. basicnya kita punk Basicnya rock. memang punk rock. Oke. Jadi awalnya tuh punk rock. Mhm. Basic awalnya sebelum West Combat nama bandnya itu Pestolka. 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 Iya, Oke. Pestolka. Jadi gue belum masuk di situ, Kontil. ke Pestolka. Terus ya ada problem sama pemainnya, ganti player, akhirnya jadi West Combat. Cuman genrenya jadi agak berubah, nggak oke. jadi punk rock lagi, tapi jadi hardcore punk. Hardcore punk. Betul. Ya, kira-kira sih seperti itu. Lu tambahin apa? Lu lupa ya? Masa-masa kita dulu. Masa-masa indah. Masa-masa indah, luar biasa indah banget. Apa aja Cen? Pesan awalnya Cen? Ya, personil awal tuh boleh tuh. Pestolka. Pestolka. Wah, Pestolka ada Boni, ada Boni Kalimantan tuh. di Boni, Kalimantan. Boni. Say hi dong, say hi dong. Sebetulnya lagi nonton. Sekarang jadi Boni nonton pasti di Boni. ngobor minyak udah sekarang. Wih. Iya. Terus siapa lagi? Hotman. Ya, Hotman almarhum. Iya, almarhum. Nanang Ada almarhum. Nanang, almarhum. Ada Tenggo. Oh, Tenggo masih hidup ya, Tenggo belum? masih di mana? Ciracas tuh di mana? Nggak ngerti gue, dia nggak pernah. Yudi. Ah, belum. Yudi dulu Yudi masih adisional. Di sana. Iya. Itu cuma aja sih. Dulu, iya. Yudi punya dia ayam. Ayam bakar kita tiap malam. Karena dia punya ternak ayam gitu kan. Iya. Jadi itu kita tuh sebenarnya tongkrongan basically ya. Jadi Oh, dari tongkrongan ya awal mulanya. tongkrongan kita dulu banyak ya, sampai ada setiap hari tuh tiap malam kita nongkrong ada 20 orang gitu kan. Setiap malam tuh Setiap nongkrong ya? Setiap malam kita nongkrong. 20 Zaman-zaman orang. muda dulu ya, Jeff. Yes, kita bawa tip, nongkrong di mana, nyetel tip, ya belaga gila aja, pogo-pogo kayak gitu-gitu aja. Oh, Sampai Itu- tembok hancur ya. Sampai tembok sampai hancur kita suruh ganti. Tembok rumah orang. tapi keren ya sambil nongkrong sambil berkarya juga ya, Iya dong, menghasilkan harus band, berkarya. ya kan? Karya di Karya di lagi. Karya dia belum berehab waktu itu. Oh, Bang Aceh ini berarti masuknya di generasi keberapa nih cerita ini? terakhir. Enggak, terakhir Yopi ya. Lahir ya. Oke. Terakhir. Jadi kita tuh banyak juga Iya, gonta-ganti. banyak. Oh, banyak personil, gonta-ganti ya? Yes. Banyak gonta-ganti. Dikenalin sama Evi ya. Siapa sih? Evi emang siapa emang West Evi? Combat. Oh, iya. Dikenalin sama Evi ke rumah Jeffrey langsung. Langsung ke rumah Jeffrey, Langsung ke rumah Jeffrey itu di Serengseng. terus langsung gabung Terus gitu ya? nongkrong sama anak-anak Serengseng narkoba. Nggak, tapi Evi itu siapa? Evi itu siapa Evi? Seng street narkoba. Evi itu bisa dijelaskan siapa? Mantan ex Oh, iya. mantan ex. coret. Lo terlalu purga, bro. Iya. Terlalu jujur Bang Sama Aceh. itu tuh nongkrong di apa warung apa sih itu? Warung biasa tuh warung sama Dola itu sama si Oh, almarhum. iya mau Oh, ada warung langganan ya? Ada warung langganan Warung ya? minumannya kopi, gue ingat banget kopi. Ya kopi lah, kita ngapain aja Oh, kalau Bang nggak Yadi ngopi juga? Ngopi lah. Oh, ngopi. Granita. Granita. Lu jadul banget ya zamannya Boti. Granita ya? Tapi emang dulu banyak, Iya. banyak. Jadi kita tuh yang sekarang ada hadir di sini ibaratnya tersisa. Dan sisanya ya mereka ada duluan. Jadi itu sisa doang. Termasuk nih buat yang masih jaga jokannya Boni yang di Kalimantan, Ya. Dodi Black betul. di Riau. Nah itu dia. Padahal tuh dia tuh mafianya. Balik Bon, gue takut. Gua pulang-pulang dia. Gua ada cerita lucu ya. Gua masuk ini, Masuk West Combat maksudnya? Jeffrey lagi di Cina. Oh. Cina, dia lagi berlayar. Oh. Gue sebagai drummer. Oh, Iya. sempat di Jeffrey ini sebagai pacinko. Oh, Jauh luar dia pokoknya. biasa. Gue baru tahu nih. Lu baru tahu kan? Pokoknya pas gue masuk tas Sinjet almarhum ya kan. Dia sensor gak ada, abis nusuk orang ya kan. Tit, ya kan. Sensornya Gua- belakangan. Jeffrey pulang. Oh, Jeffrey oke. pulang. Gue sebagai basis. Ya. Oh, oke. Nah udah itu si Boni ke Kalimantan ya kan. Oke. Tuh gue inget tuh kita main sama Sotis di Garut atau di mana itu kan. Cirebon. Cirebon ya kan. Gue main sebagai basis di sana.
Nah barulah komplit nih orang-orang nih. Komplit ya. Ini mah yang almarhum Sinjet, almarhum ya. Iya pas almarhum gue peluk, si Hotman pas almarhum gue peluk, pokoknya semuanya pas combat lah. Pokoknya. Berarti udah banyak suka dukanya ya maksudnya di Nggak ada dukanya, suka semua. Suka semua. Mungkin dukanya ketika kehilangan personil. Nggak ada kehilangan pun suka pokoknya. Oh, berarti kalau lu mah suka aja terus gitu. Suka terus, pokoknya suka Kalau terus. buat ini suka aja terus. Suka terus. Nggak ada dukanya, suka Luar biasa. terus. Manusia Gitu. happy. Terus. Oke, sekarang kalau untuk karya nih ya, West Combat udah punya berapa album sih? Baru 2 album. Jadi Baru West 2 Combat tuh band paling males. Nggak produktif, tapi ada. Tapi aktif Tapi nongkrong ya. Iya. Padahal West Combat sendiri punya studio rekaman sendiri. Oh. Nggak ada band yang punya studio rekaman sendiri selain West Combat. Tapi nggak pernah rekam. Itu dia, pokoknya yang mau rekaman semuanya ke Jeffrey. Ya, pokoknya gue rekaman semua ke Jeffrey. Terus fungsinya studio rekaman apa? Nah, tanya Pajangan Jeffrey. doang. Oh, pajangan doang. Udah lagi. Formalitas aja gitu Jeff ya. Tapi emang ada ke depannya emang udah rekaman buat album Proses album ketiga. ketiga. Proses. Oh, lagi proses Iya. nih. Oh. Tunggu, emang kita semua lagi nunggu. Tadinya mau dikeluarin sebelum ada pandemi ya. Cuma emang karena ada pandemi kita maunya di sekalian tour. Oh, lagi motor Iya, nih. buat daerah-daerah yang Enggak dong, kita motornya kan ke Inggris. Wih, jauh ya. Ke Liverpool, ya kan Chelsea, ya kan. Tadi gue per setengah ya sama dia. ini buat Anjir, orang Albur. daerah nih kalau setelah pandemi nih siap-siap aja nih didatengin sama kita orang ya kan yang Didatengin langsung nih Bang ya. Iyalah. Ngapain datengin? Tayangin. Gentayangin. kita kutuk daerah-daerah mereka nanti. Iya iyalah, kan udah gue kalahin per setengah. Oke. Oke, dari satu album ke album kedua sampai nanti ini album ketiga itu jaraknya jedanya tuh berapa tahun atau mungkin berapa bulan? Wow, Oh, jedanya. lumayan. Jauh ya? Jauh. Mau jauh. Album pertama kita itu tahun 99. Iya, Enggak. Udah 2 kali Sebelumnya refresh. mas, sebelumnya. Oh, 2 kali. Enggak, sebelumnya itu kita cuma ikut Kompilasi. Oh. Duluan Semprot 2. Iya, setelah sempat 2 terus kompilasi Royal Vision. Sama band-band, sama kompilasi band luar Eropa juga pernah. Oh, oke. Cuman yang akhirnya album kita yang kedua tuh tahun berapa ya? Tahun berapa kita launching di Oh iya, Stardust. 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 Oh, Jadi, Stardust ya? jadi Nah, ceritanya ya. Stardust itu Taruh. Tabrakan, Taruh. Jadi tabrakan gua. Stardust tuh yang nutup ini West Combat. Aji. Oh, jadi Pokoknya sebelum mereka tutup West Combat dulu gitu. Pas Stardust launching tutup langsung West Combat pokoknya. Jadi Kayak Forest, lu yang almarhum ya. yang kayak rock Almarhum ya, almarhum Forest, almarhum. Enggak, Wah, alapio pokoknya. Itu masih di alkohol keras ya. Dan Dia ketabrak. Tabrakan. tabrakan maksudnya kendaraan. iya tabrakan udah pas habis main mau beli anggur tabrakan. Niatnya lebih Masuk anggur polisi, sih. iya. Belinya anggur Tapi sih. emang waktu di Stardust itu Enggak, kita soalnya emang dikasihnya bukan dikasih duit, dikasih anggur sama almarhum sis. Iya. Oh gitu. Saya ini saya pokoknya tahu 5 botol, 5 botol. Karena satu band itu emang kita sediakan kopi Kopi, kopi dingin gitu. Kopinya Jadi, beda ya? Oh iya, kopi dingin kayak gitu. Cuman ekspektasi waktu launching juga kita nggak segitunya bahas itu karena saya pikir kita cuma launching kecil-kecilan doang gitu. launching Tiba- tanpa album. Iya, tiba-tiba yang datang Bludak. bludak Se-Indonesia, bro. Oh, serius, Se-Indonesia. Jadi Se-Indonesia. intinya yang nutup Stardust tuh Itu West Combat. Jadi itu itu keributan polisi sama pang di Chaos luar. ya? Iya, di luar Stardust. itu masa itu dari Bundaran HI Heeh. sampai ke Sarina. Sarina. Sarina.
lu bisa dapetin masa segitu banyak sampai datang semuanya di seluruh Indonesia? Bayar. Anjay bayar. Oh, promo berbayar ternyata. Kagak pernah mau dibayar. Kok gue bayar? Orang bayaran semua juga. Enggak, jadi Enggak. Iya, itu gimana tuh Jeff bisa sampai segitu banyak masa lo tuh? Sebelumnya lo emang sering manggung atau emang promonya tuh aktif banget apa gimana? nah ini yang saya suka dari teman-teman semua yang satu scene itu. Mereka tuh kita nggak ada internet dulu masih belum. Kita pakai flyer. Pokoknya karena kita Iya, Pakai flyer, karena kita love you. Iya. Oh, Kita pakai flyer, ada yang kirim, Bang saya bawa ya ke Jawa Timur, bawa ke Jawa Tengah, bawa ke Kalimantan, bawa ke Medan, jadi tuh underground banget gitu ya juga. iya, tapi mereka datang. Yang paling parah tuh mereka naik pesawat. Serius lo? Naik pesawat. Gila. Naik pesawat mereka datang Bener-bener ibaratnya, total banget ngedukung lo ya. bener datang ke sini emang buat nonton. Dan semuanya beli tiket ya. Kalau beli tiket, Itu pertanyaan paling penting. Tapi support yang Iya. penting itu kan. Kalau Beli beli tiket gak datang Orang kasih ciu digerus. Tit. Nah, itu loh. tapi emang ya itu problematikanya kita yang buat di tengah-tengah underground berarti ya. Luar biasa. Tiketing itu kayak kemarin ya, kayak Stardust itu paling 30%. Oh, Tapi setelah 30% kita dari masa ya. setelah kita Stardust tutup ya. Karena masanya itu sekitar 2000-an lebih. Iya. wih, Ya, gila. pokoknya setelah kita Stardust tutup. Bukan setelah kita. Nah kita bangga kan itu. Bukan. Fuck off Stardust. Fuck Stardust. Fuck off. Bukan mangga sih, bukan mangga. Pokoknya Asal gue. setelah West Combat tutup. Fuck off Stardust. Jadi itu kita pernah sampai nggak pernah diundang buat acara. Kenapa? Karena habis West Combat katanya pada tutup. Juga nggak pernah diundang gara-gara ini Jack. Dengar isunya ya, gue belum masuk West Combat saat itu ya. Gue dengar isu West Combat itu jarang diundang karena manggung bareng Coklat. Oh iya itu benar. Emang beneran lo pernah manggung Nah bareng ini Coklat? yang pelaku-pelaku. Oke, nanti kita bakalan ngobrol lebih panjang lebar lagi sama West Combat. Jangan kemana-mana, Noiser. Terus di Kongko bareng. Oke, Noiser, kita masih di Kongko bareng bersama West Combat. Ya, Oi oi. ya pokoknya Oi. Dan Oi, juga oi. masih di Manusia Merdeka ya pastinya. Oi oi. Oke, tadi kita mau lanjutin obrolan soal West Combat manggung bareng Coklat nih. Nah, siapa nih yang bisa? Silver Queen. Coklat ayam. Jadi Hati-hati, kayak Valentine nih. Oke, siapa nih yang mau jelasin? Ya belum masuk gue sih di West Combat, cuma gue denger ininya aja. Gua nggak main waktu Masih- itu. Jepri. Kan gue naik sono lagi Itu siapa ya? Naik mana? Jepri. Iya, itu gimana tuh ceritanya itu bisa manggung bareng Coklat? Maksudnya itu kan beda genre ya, jauh lah ya. Oh, jadi ceritanya itu sebenarnya kita diundang ya, namanya diundang ya. Oh, oke. Acara Nggak bisa nawar juga ya? iya, acara kampus, salah satu kampus di Jakarta. Oke. Terus ada bintang tamunya situ Coklat. Nah, di rundownnya juga sebelum Coklat kita yang main. Jadi sebelum Coklat, West Gue main. Combat dulu? Iya dong. Gue yang main. Nah, Tapi itu jadi polemik besar. Oh gitu? Iya, jadi kesannya West Combat tuh band. major label. Iya, terkesan kan kayak band major label. Oh ini mah band yang udah manggung bareng artis. manggung bareng artis kayak gitu. Jadi Buat Kayak dulu ini, tabu apa ya, banget gitu tabu kan. banget. Apa pang-pang ini ya? Saklek. Banget. Iya. Iya. Jadi itu Tahu Betawi noktok nih. Susah jadinya. iya jadi flyer. Ngapa sih lu? Lu ngapa sih? Gue kesel. Itu maksudnya jadi polemiknya mereka jadi nggak mau apa namanya jadi kayak males manggil West Combat karena itu atau karena takut nih dikasih budgetnya mahal karena udah pernah manggung bareng Coklat sebenarnya. Nah, kalau untuk masalah itu sebenarnya ini juga saya masih bingung sih. Tapi saya megang
teguh nih, walaupun kita ini brutal ibaratnya gitu. Teguh beriman. Teguh beriman. Aku. Sayang. Aku. Nggak kenal maka nggak sayang. Iya. Aku. Jadi kebanyakan mereka yang bicara di luar itu ya kan emang kita nggak kenal. Mereka nggak kenal baik dengan kita. Jadi mereka Hanya ngejudge gitu ya? langsung ngejudge. Oh main bareng artis, main sama brand-brand, ibaratnya sponsor gitu, brand sponsor. Padahal dia nggak tahu, ibaratnya di belakang itu kejadiannya seperti apa, kan gitu. Contoh kita manggung di kampus kita kan paling sering dulu di kampus ya. Hampir kampus di Jakarta tuh kita rata-rata pernah main. Tapi acara kampus kan pasti ada sponsorship. Betul. Ya masa kita terus karena ada sponsorship terus kita nggak main kan gitu. Itu sih sedikit konyol. Sedangkan yang ngundang terkadang itu ada kita punya kawan di kampus tersebut. Iya benar. Oke. Panitia mungkin ya. Panitia di kampus tersebut dan mereka pengen banget West Combat main dong gini. Kalau kita sendiri berarti gitu, gua, Ican, berarti yang lain mau ada sponsorship apa kita aja nggak peduli. Kita lebih mentingin friendship ya. Iya, kita Bukan malah lebih sponsorship ya. dia lebih ke friendship bukan sponsorship berarti. Emang berapa sih dibayar sponsorship berarti gitu? Nggak hidup juga kita dibayar sponsorship. Orang sponsorship emang sponsorin acara bukan sponsorin si band kan gitu. Cuman ya gua nggak tahu ya. Makanya berjalannya waktu DIY jadi udah mulai ngerti DIY itu seperti apa. Kalau dulu mungkin terlalu baku banget itu. Terlalu kanebo, kering. Jadi DIY lo mesti kayak gini. Emang iya gitu. Enggak. Karena kan maksud gua Pemahamannya beda. Iya, karena pemahamannya kan gue bukannya orang yang nggak suka nonton dokumenter berarti gitu. Gue dokumenter tahun 70-an band-band pang zaman dulu tuh gue nonton yang istilahnya DIY dari pertama tuh mereka seperti apa tuh gue nonton. Dan DIY mereka tuh baik banget menurut gue. Karena mereka tuh ibaratnya nggak pernah jalurnya ibaratnya ada dia ngangkat band sampai ke atas. Setelah band itu di atas, dia ngangkat lagi band yang di bawah. Saling support. Kata Indonesianya gotong royong. DIY kan bahasa Indonesia kan? Iya betul. Gotong royong. Makanya tadi kan gue tanya waktu pas lo bilang masa lo banyak, sebenarnya support yang paling terkecil adalah ketika mereka datang mereka beli tiket apa enggak gitu kan? Yes. Itu adalah support yang paling kecil ya kan? Iya. Nah pada saat lo manggung sama Coklat, masanya gimana untuk West Combat sendiri? Kenapa lo? Kebetulan kita punya masa setia. Oke. Iya, masa setia. Jadi kita tuh nggak pernah takut. Wah, kayak yang sama yang lain-lain. Nggak usah datang aja. Karena kita udah punya masa ya, berarti ya punya teman-teman baik yang emang dia sama West Combat friendship-nya brotherhood banget ya. Berarti. Jadi kita nggak takut. Mau kayak acara apa, pasti ada, pasti rame. Pasti ada yang datang. Kita nggak pernah takut. Lebih ramai mana nih masanya West Combat atau masanya Coklat? West Combat dong, West Combat, jauh lah, coklat ngomongin masa ya, kalau ngomongin masa atau yang pogo gitu ya saat West Combat main, gua nggak peduli ada yang pogo, yang penting ada yang nuangin bir, sama main gitar, udah itu aja sih. Iya, Dan itu kejadian terus di setiap sama megangin mic ya. Iya benar. sama ngiket playernya ya? Ada player yang diikat ya? Aduh, gua bisa itu. Acara Meruya ya? Kok itu diikat kenapa tuh Bang Yadi? rengat diri, pecah pala udah. Pecah pala. Emang kalau nggak giting susah ya, maksudnya emang dulu kalau nggak begitu apa ya, emang ngadepin mereka yang giting juga gua harus giting gitu dulu ya kan, betul. Sampai gua ditinggal sama mereka nih, kesel banget. Itu acara masih dendam dia. gua ceritain di sini ya. Iya boleh. Lo kok ceritain di sini lo? Nah, itu soalnya 5 hari kulit gua merah semua nyamuk. Itu gua di acara Jalan Blora. GF 13 gue main bawa gitar, terus nggak tahu dipoto pakai gitar orang ya kan. Aku bawa gitar orang gitu. Dan jam 7 pagi bangun, tau ada di depan acara sendirian men. Iya. Tuh.
Ditinggal ya. Tapi gue udah klarifikasi sama lu. Wah, Tak dulu, gue udah klarifikasi sama lu. Kita udah 3 kali ngebangunin lu. Cuman kan ngegotong lu tuh berat juga, men. Iya. Lu kan belum direhab. lu kemana? Coba. Oh iya, ini kemana? Kamu kemana? Dia bisa pulang lah, kamu nggak pulang-pulang. Iya. Dia Itu kan dia. belum klarifikasi ya. Iya, belum. Kita todong sekarang Iya. klarifikasinya. Lu di Lu mana? kemana? gitu, Bang? Belum pulang. Nyangkut di mana? Orang yang paling pertanyaannya? dicari pada saat itu. Itu dia. Wah, Terpesen. kacau. Belum pulang. itu Heboh dia. udah. Semabuk-mabuknya gue tidur di jalanan, gue pulang. Iya. Tapi adik Ada nggak Ada yang pulang? belum pulang. Dibawa pulang orang ya. Iya. Biasa. Kalau kita kalau main nggak dibawa pulang orang biasa. Oh, biasa. Itu di rumah-rumah panti mana? Emang niat pengen diculik. Dia pengen diculik, emang udah Culik gua pasang dong, badan gitu ya. Bisa banget ya menghilang sendirian. Langsung cantik. Dari semua pengalaman yang seru-seru yang tadi lo ceritain, ada gak sih yang paling nggak bisa dilupain, paling berkesan nih dari West Combat selama manggung? Paling berkesan kalau gue pribadi ya. Ini ntar mungkin Ica bisa Ya nambahin. nanti satu-satu jawab ya. Ya. Waktu kita pernah manggung di Mercu Buana. Di Mercu. Ya di Mercu Buana. Jadi kasusnya saat itu basis kita almarhum tuh DPO. Oh, oke. DPO dia kabur selama 6 bulan. Temen dilihat pasti kita manggung, dia pengen banget dia. Pokoknya gue harus manggung, gue pengen manggung gitu. Terus dia datang. Gue bilang lu nggak bisa manggung, gue udah ada basis. Kita udah punya basis cadangan. Gue bilang gitu. Gue udah latihan kayak gitu. Terus tiba-tiba dia ngambek, dan dia overdosis di belakang kampus. Oke. Overdosis di belakang kampus, dan itu akhirnya untung tuh bisa gue ketemuin terus. Wih, itu keren banget tuh, anjing. Saya keren. Susah urusannya. Suka semua nggak didukanya. Akhirnya ya itu kita jadi, gue nyelamatin dia dulu sebelum kita manggung. Tapi nggak lama kemudian dia, setelah gue selamatin, Aman. ini lagi tergerak lagi, sadar. No, oke. Akhirnya dia manggung lagi. Mau nggak mau, kita yang gimana Akhirnya teman? ikutan manggung juga gitu. Manggung juga. Karena emang semangatnya dia untuk di West Combat ya, karena dia merasa Totalitasnya luar biasa. totalitasnya dia di West Combat ya seperti itulah. Akhirnya ininya almarhum lah ibaratnya, semangatnya dia lah, semangatnya dia untuk di West Combat luar biasa. Seperti itu loh namanya. Nah, Pengalaman berkesan waktu itu main di Cengkareng. Cikarang. Nah, ini almarhum juga nih, Hotman nih satunya. Dia mah banyak tuh di kampus tuh juga, Unas. Iya, cuman nih yang dia jadi ceritanya nih Gila itu orang. sebelum manggung, oh zaman masih SMA itu. Kita tuh pergi dulu nih ke kota nih, naik angkot berdua. Nah, pas malamnya mau manggung, udah tuh berantakan, jalan udah berantakan. Sampai di acara, saking semangatnya nih anak nih, Kita gak ada dia mau musiknya nih. mosing. Gak ada musiknya Mosing. nih. Mosing dari panggung. Serius? Cuman sayangnya Enggak ada yang nangkep. dia. Terus gimana? Wah itu kacau. Maksudnya Akhirnya stage diving gitu? Iya, stage diving. Ah, serius lu terus gak ada yang nangkap? nggak ada yang nangkep dia. Nggak ada nangkep. Nasibnya kayak apa itu? Nasibnya kayak Dead Kennedy di Sepultura ya. Ada kali ya. Ada kali Jadi ya dia nangkap. patah dari sini sampai sini, akhirnya dia ininya agak turun sebelah. Iya. Ah, Ya, Itu paling ya karena dari berangkatnya udah ngaco. udah parah banget. itu pada saat kejadian lo yang lain personel lain jadi hilang fokus gak sih maksudnya? Enggak. Tetap main aja gitu. Enggak. Itu sih sebenarnya udah pas terakhir kita mau main, udah terakhir manggung ya. Oh terakhir. Terakhir dia mau ya itu dia mau mosing nih ceritanya nih. Ya udah Ceritanya. Oh begitu ceritanya. Pokoknya itu orang apa ya? Iya. Baik hati, konyol. Konyol. Yang ini dong di Unas dong, ceritain dong Unas. Oke nanti Wah, setelah nanti. Unas, Poster kita ya. bakal lanjut lagi tapi jangan kemana-mana Noiser tetap di Manusia Merdeka dan juga Sandek FM. Iya. Ngapain bang? Di rumah gua bang, mabuk bang. Itu ada apa nama JP-an bang? Jagung bang.
Oke, Noiser dan also lovers, kita masih di Kongko bareng dan juga di Manusia Merdeka bareng West Combat. Oi oi. Oi oi. Ya lu kalah Ini kayak juga bintang tadi. tamu paling parah nih. Bintang tamu paling ramai. Oi oi. Tadi obrolan terakhir kita tentang pengalaman yang paling berkesan selama kalian manggung nih ya. Tadi terakhir yang belum sempat ceritain adalah pengalaman di UNAS nih kan. Anda kan sekolah di sana. Oh Nah, iya. tanya dia pokoknya. Boleh dioper. Pegang. Itu kejadian tahun 99. Tua banget ya. Tua banget itu. Iya pas Ya, itu. lu ngapain? Ya emang gua baru masuk Lu juga ngapain? di situ terus akhirnya Ntar kita dulu. West Combat diundang Oh iya. untuk main di acara itu. Nah kebetulan ini kondisinya acara hujan gede, lebat banget, deras banget gitu. Sampai UNAS itu kan kalau apa dulu tuh kalau udah hujan pasti banjir, Rusuh ya. pasti banjir. Emang dit rendah ya? Iya, karena kan belakangnya nggak tahu lah saluran. Nah kondisi banjir kayak gitu, kita main sore, akhirnya memang sih Wah, itu ada perannya teman UNAS juga si Amor. Amor itu yang manggil Mas. Iya, dan itu acara di UNAS ditutup, nggak boleh lagi ada acara. Selama 1 tahun kita udah nggak boleh. Gara-gara Aceh dong. Gara-gara Aceh. Oh, gara-gara Bang Aceh, gara-gara Iya Yadi. lah, gara-gara dia Karyadi. Tapi gua punya berita gembira nih. Maksudnya Kagak. Kagak. ada WhatsApp dia dari Ondi Rusdi. Salam dong, say hi. Hai Bang Ondi Rusdi dan Ini mana ya? semua Submission. gua Bisa. dan semua personel submission dan semua kru di apa Young Offender ya? Yang offender. Terima kasih udah nganggap kita semua sebagai keluarga baru Wih, buat tepuk tangan kalian dong. semua ya. Itu bukan Thank you. bukan suatu yang enteng banget. Suatu yang Kita udah pernah kehormatan. main sekali ya di acaranya Young Offender, terus acara kedua Young Offender nih mau diundang lagi nih. Iya dong, kapan dong? Emang harus diwujudin nih. Harus dong. Kita dukung terus lah Young Offender lah, survive Iya. buat Rusdi. Oke. Balik ke apa namanya acara-acara yang tak terlupakan yang berkesan. Dari Bang Igor mungkin. Ada Apa cerita tuh? Apa? Ada cerita Apa apa? nih? Yang paling berkesan buat lu Iya. pas manggung di mana? Gua manggung di Jangan tidur. Garut ya, Oh, di Garut. Kok di Garut sih? Cirebon. Cirebon. Iya. Jeffrey itu melalang buana ke Cina. Asik. Jauh ya? Kan bahaya. Iya kan? Ngaco nih. Serius. Gua masuk Itu tadi Igor yang ngomong nih. Ntar dulu. Iya. Gua masuk itu. Ini colek. Ntar gua colek dulu. Jeffrey itu ke Cina. Dia jadi anak buah kapal. Asik kan. Iya. ABK. ABK. Bener gak? Iya gak? Ya kan. Nah, gue main di sana sama Sotis ya kan. Sama Sotis di Garut. Bener gak? Sama Yudi. Garut apa Nah. Cirebon nih? Nah, di situ lah gue lupa. Pokoknya di situ lah ya. Oke. Wah, banyak lah. Pokoknya di situ banyak gue lupa. Banyak si Jet keluar, si almarhum Jet keluar, si almarhum Hotman keluar. Yang penting dari West Combat sendiri ini pun banyak almarhum yang kita ya sebaiknya ya Doa aja dulu. Bikin kita berkesannya apa? kita berkesannya ya kita ya zaman sekarang ya kita lanjutkan ke Ican. Apa jadi gue? Bang Aceh kali ya, Bang Aceh itu Karyadi, Arya, Bang Arya. Yang bener yang mana? Bang Yadi. Namanya banyak. Karyadi. Gue berkesan banget di acara suara buat kendang ya. Buat kendang karena di situ itu pertama kalinya kita diajak gabung sama enggak bukan Miracles tuh acara Bisa kendeng. iya Saya Kendang tuh Namanya. acara dari Eko KR juga kan Apa nggak ibu? diajak gabung
Enggak bukan. Dan ada tamu-tamu dari luar kota juga, Semarang ya. Si siapa? Komeng ejakulator. Ketemu kita semuanya di situ buat acara Sep Kendeng. Itu menurut gua itu acara paling besar, cuma mabuk abis itu, gua nggak senangnya di situ. Maksudnya menyesal gitu. Nyesel kenapa acara yang keren ini gua Harus bisa mabok. nggak nikmatin gitu loh. Itu nyeselnya, tapi Memang Anda biasanya menikmati atau mabok? enggak, soalnya gua ajak 2 kali. Oh iya. Ayo kita kapan main? Udah main cek kan gitu. Bentar, pertanyaan gua. Emang kapan kalau manggung lu nggak blank? Nah, itu dia. Gua mau tanya ya. Kapan West Comet lo manggung nggak madep belakang? Ya, coba. Emang cirinya Bang Aceh kalau pas lagi manggung sama West Comet tuh kayak apa sih? Dia kalau manggung dia madep belakang. Oh, ada belakang. Kalau madep belakang berarti asik. Oh gitu. Unfitnya kurang. Dulu ya. Dulu, Ah, tapi sekarang enggak. sekarang Dia udah dewasa sekali. Masih Iya, udah bisa Udah dewasa. Cuman megangin mic doang nggak bisa. Enggak, tapi emang gua akuin di acara Sep Kendeng tuh gua ngerasa apa ya? Ngerasa kita bukan bagian dari pang berandalan doang nih. Iya. Maksudnya, kita bisa jauh berpikir itu. Iyalah. Ternyata di sana juga Ya. butuhin kita, maksudnya kita support lewat musik doang, Iya. tapi emang itu sangat berharga banget. Secara musik kita oke loh. Oke banget. West Comet. Iya, pede Oh, gua. ya kan, West Comet. Enggak gitu loh. ada yang ngelawan West Comet. Emang sampai mau ngelawan? Iya, iyalah. Orang-orangnya kayak begini sih, dia berani ngelawan. Iyalah. Nggak ada niat juga kayaknya buat ngelawan lo gitu ya. Lah ngomongin lah kalau berani. Gila kali. Enggak. Ini dulu Igor nih ceritanya nih. Apa tuh? Ini gue culik mulu dari sekolahnya. Iya. Emang dia gabung di West Comet dari kelas berapa katanya? 2 SMA ya? Gue itu manggung. Enggak, lo pertama kali gue. Gue pertama kali itu Jeffrey ke Cina. Ngapain gue ke Cina mulu sih? Serius ya? Serius. Gue masuk itu Jeffrey ke ABK ke Cina. Bukan, sebelumnya Mali. Sebelumnya lagi ya Kan gua dulu diculik. masih kelas 2 SMA kan gue culik mulu di sekolah. SMA kelas Masih 2 gue diculik. unyu ya? Unyu banget gue lagi lucu-lucu ya, padahal banyak perempuan yang bawa gue. Gue diculik sama West Comet, ya kan? Ini gara-gara Ican ya. Gara-gara Ican. Iya, gara-gara Ican ya makanya. Ternyata lu gara-garanya ya. Gara-gara Ican. Gara-garanya aja. Nah, Say hello dong. Say Sama hello. fans perempuan yang lain di sana. fans gue, aduh. Terhitung ya, terhingga. Gara-gara West Comet gue, aduh. Kayaknya ada yang terhot nih. Apa sih? Tapi nggak tahu ya, dari dulu itu kayak emang dari setiap band tuh pasti ada satu yang emang Biar lucu kayak gitu? enggak, bukan, Oh, bukan. ibaratnya itu magnetnya perempuan. Wih, kalau di West Comet sendiri siapa yang jadi magnet? Dulu almarhum pertama tuh Ritam dulu gitaris tuh. Dia magnet perempuan juga. Ini gantinya sekarang dia mending. Iya. Jadi sekarang playboynya 2 di Iya. band. Bukan playboy. Yang ini padahal. juga dulu. Tunggu, lu juga jangan-jangan Oh enggak, gue kagak gue. Ada ya. Enggak. Anda sebelum merit juga, Anda juga bahaya nih, pegang nih. Ini obrolan makin hot nih, makin saling buka kartu nih. Pak Kopli gila. Enggak, sebenarnya Wis, klarifikasi. Iya. Biarin. Konferensi pers. Anda juga kawin di Bogor kan juga. Sebelumnya apa? Aduh. gue klarifikasi. Berarti Enggak, gue klarifikasi masalah kemarin emang gue giting berat. Emang udah nggak inget Jet. Oh iya. Chan datang ke satu tempat acara ya, malam tahun baru, dikasih hidangan minum pertama kan, Enggak, tapi Anda di ciu cimeng, gua Taruh hantem biarin, semua biarin. ya kan. Gua nggak tahu yang megang mic siapa, gua nggak tahu itu cewek. Tapi, ya gua berterima kasih karena gua ngeliat cowok. Tapi, gitu loh. Mata gua udah Ya, gitu. buram men. udah halu. Gimana tapi ceritanya? Anda menerima perempuan kan?
nggak menerima maksudnya. Nggak menerima, tapi kalau rezeki nggak ditolak. Nggak menerima beneran. Tapi kalau rezeki nggak ditolak. Saat itu yang gue lihat itu gondrong cewek cowok. Oh. Bro, Aduh. gua cowok nih, gua bilang, wah terima kasih banyak nih ya, gua bakal bawa lu sampai ke medsos, gua makasih ya gitu. Tapi cewek. Oh ya udah. Udah, itu doang. Ya. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi. Tapi sebelum kita break dulu, dan Noiser dan also lovers, kita stay tune terus di Kongko Bareng dan juga Manusia Merdeka. Oke, Noiser and also lovers masih di Kongko Bareng dan juga Manusia Merdeka. Masih bersama West Combat. Terus. Oke, ini kita sudah sampai di sesi terakhir obrolan kita. Oke. Kongko Bareng. Wih, semangat banget dong. Iya dong. Tadi gimana aja? Tetep aja ngomongin Cina juga. Apa jadi Cina sih? Ini apokalipsi rock rekor. Sekarang gue mau tanya nih ya sama kalian semua tentang scene di punk untuk saat ini nih. Band-band punk saat ini tuh menurut lo kayak gimana sih? Band apa sih? Ya band di scene maksudnya di Yang punya record nih kayaknya. mungkin dari bandnya, dari pergerakannya. Gitu. Iya, ini malah pertanyaan kurang jelas. Ya maksudnya dari Iya. bandnya, dari pergerakannya di luar band ya maksudnya ya. Pergerakan udah bagus banget. Oke. Ya, jatuh lagi ya. Pergerakan tuh udah bagus banget ya kan. Secara kita udah bisa apa ya, berkomunikasi sama band-band, bukan idola ya, maksudnya band-band yang kita dengerin dulu lewat kaset ya. Sekarang udah bisa komunikasi langsung. Karena adanya media sosial juga kali ya. Iya, karena ada media, dan gua nggak pungkirin karena itu semua gitu loh, karena media. Dan untuk para band-band yang makin maju soundnya atau apa ya, dan gua akuin sendiri itu karena media juga sih. Kita ngelihat orang tuh pakai sound apa, kadang kita ngikutin ya, dan dari ngikutin itu kita punya jati diri sendiri. Gua mau beda nih, tapi karena kita tahu kuncinya itu gitu loh. Seperti halnya kan kunci standar, kita tahu sekarang ada drop D, ada open C, ada apa, kita taunya dari mana sih kalau bukan dari luar sana ya. Maksudnya ilmunya emang udah sangat terbuka sekarang, cuma jangan dihuru-harakan lah. Dan buat band-band yang masih tetap di jalur dengan idealis DIY, kita hormatin juga. Oke. Dan kita juga masuk ruang lingkup itu. Apokalips. Kita masih bayar kolektif juga kok kalau masih emang kolektifan? masih. Kita pernah juga kolektif. Sering, bukan pernah. Sering ya. Sering kita kolektif juga kok. Dan kalau emang diundang di acara apapun kita main. Emang itulah Support kita. itulah maksudnya kita nggak mau didengar kalangan pang aja, maunya didengar emang seluruhnya ya. Emang kita mau cari pesan-pesan. Gue mau kasih tahu. Jangan bilang gue di Cina lagi ya. Enggak, bro. Lu yang musik atau apa ya, YouTube ini buat lu dapat duit ya kan? Terus nih lu dapat duit ya kan, lu bikin buat musik, Kata petir. lu mau musik mau apa ya kan, lu dapat apa, lu kasih tahu lu kunci lo apa, lu bikin apa, kayak Maksudnya berbagi, sharing gitu ya. sharing aja. Misalnya kuncinya, misalnya pang kita yang kentrung ya kan. Kentrung. Kita kunci apa atau kita kasih tahu apa kunci apa ya kan. Kita kasih tahu kunci apa. Akhirnya kuncian. Terus ya bro, serius bro. Oke. Serius. Kita kasih tahu kunci apa di YouTube atau apa, kita bisa kasih mereka kunci
Jangan pelit ilmu gitu maksudnya. Kita kan jangan pelit kunci-kunci lah. Serius, jangan pelit ilmu ya kan. Ya kan? Jangan pelit ilmu ya kan, kayak gue sama Jeffrey ya kan, gue ngegitarin atau drumin ya kan sama Jeffrey ya kan, gue bisa ngasih kunci apa atau drum apa ke Jeffrey itu kan, kita bisa kasih kunci apa atau drum apa ke Jeffrey itu kan. Semua lu jangan diem aja. Buat teman-teman yang bisa musik atau apa ya kan, yang penting berbagi, semua berkarya, saling sharing, saling support. jangan diam aja. Jangan yang pesan gue aja nih, jangan diam aja, semua Kamera bikin. di situ, Bang. Kamera di situ, Bang. Ya, bikin semua kunci kalau apapun dapat, Oke. ya kan. Nah, Tunggu. Kunci. Gue mau tanya dulu nih, Jeff, Iya. selama ini lo dikasih drama apa? Terus selama ini dikasih drama apa? Kunci. Jadi kunciannya West Combat itu apa sebenarnya? Gak klimaks gitu. Tahu nggak? saja. Kalau ngewe gak keluar gitu sih. Gak klimaks sih kata-kata yang udah diketok pintunya. Gantian. Kayaknya pernah nih. Lalu gantian. Kalau ngewe. Aduh marah. Kok ngomongin klimaks gitu? Aduh, kan gua ada lubang kan lu mendingan bayar sendirian. Oke, pesan-pesan ini deh dari West Combat nih untuk memotivasi. Sorry ya bro, emang kita begini orangnya. Ya. Untuk memotivasi teman-teman di luar sana yang mungkin baru aja aktif nih, atau mungkin band-band baru di punk gitu. Tato muka lo. Tato muka lo yang banyak. Lo ngerti nggak? Tato muka lo yang banyak. Motivasi gua tato muka lo yang banyak. Di kepala udah ya. Jangan dosa Tato muka lo semua. haram lo dipur setengah lo. Pokoknya motivasi buat anak pang, tato muka lo, tato semuanya udah beres. Dan lo paling ngepang banget dah. Udah nggak ada. Pokoknya lo paling ngepang udah. Intinya totalitas mungkin ya. Enggak juga. Gue cuma sebenarnya ngatain. Tapi emang enggak bagus. Udah lu ganteng, men. Asik. Ganteng. Iya, sebenarnya. Bibirnya merah gak? Enggak, sebenarnya emang Apa namanya? sebenarnya emang banyak. Garam. Garam. Iya, emang banyak yang udah, maksudnya emang kita ibu kota, kan. Kita di ibu kota ini maksudnya orang mana aja bisa kesini ya kan, dari sampai Idul Fitri sepi, nggak ada anak pang di sini karena udah pulang kampung semua gitu. Iya. Tapi gini loh, ibu kota tuh bukannya kita dari West Combat bukannya nempatin, kita punya skena dan kita punya basic. Lu bisa kesini, enggak, kita pasti punya aktivitas masing-masing. Sadarin itu, dan emang udah nggak ada lagi proses-proses di jalan. Ya intinya emang jangan ngamen dah, beneran dah. Jangan ngamen sama jangan makan silet di Metro Mini beneran. Jangan makan silet di Metro Mini, jangan ngamen di Metro Mini beneran. Lo bisa cari men duit dari manapun. Jangan ngamen, jangan makan silet atau lu ngaku gua baru keluar penjara. Gitu. Itu merusak image ya. Ya nggak apa-apa kalau lu tanpa berpassion punk ya. Maksudnya punk ada passionnya juga gitu. Lu rambut mohak lu itu. Maksudnya ya lebih bagus lagi, janganlah yang begitu-begitu ya kan. Lu masih bisa cari uang dengan Suarakanlah suaramu di jalan yang benar, ibaratnya gitu. Ya contoh kayak Bang Aceh sekarang kali dengan Apocalypse Records-nya kan. roti rakap. Ini juga kan termasuk ngedukung dong ya pergerakan teman-teman gitu kan. Iya. Bisa apa namanya, ada rilisan fisik yang ada di sini. Iya loh. Gue bayar 200 juta. Gue bayar itu.
Iya, enggak maksudnya jangan sampai lu ngejual lu sampai tato badan lu nakut-nakutin orang buat cari duit ya kan. Ya contohnya ini dah, lu mendingan jual diri kayak Ya iyalah, buset dah. Gua ada mau enggak sama gua? Ada 2 orang di sini. Satu di kamera, yang di belakang. Halo Aga. Oke, dari Bang Ican ya, Bang Jeffrey. Lu kagak. Jat duluan, Jat. Duluan. Lu ngomong dong, lu ngomong. Gue juga ngakak lu doang. Anjir. Tadi ngomongin apa? tato muka lu sebanyak-banyaknya gitu loh. Kasih motivasi apa, pesan buat teman-teman di skena punk gitu. Mungkin buat yang generasi barunya nih. Ya yang pasti Proses berkarya sih itu semuanya. penting ya, harus maksudnya kalau lu memang ngepang dan lu mau bermusik di punk ya lu berkarya di musik punk gitu. Jadi jangan melenceng kemana-mana sih sebenarnya kata Aceh, jangan membuat Konsisten gitu ya. iya jangan membuat image punk itu jadi Enggak, emang pang itu jelek, pang. Enggak, jangan cakap, enak aja lu. Enggak, men. Lu beli sama gua nih, tar lu. Dia gua bayar 20.000. Gua bayar berapa? Larangan lu. Namanya pang tuh lu pang lu gembel gitu loh. Tapi Enggak, jangan, enggak. tapi maksudnya kita bukan di luar gitu loh. Kita di Indonesia. Bagaimana Iyalah. cara Aplikasikan. ngepangkan Indonesia atau mengindonesiakan pang lah atau Disesuaikan apapun dengan itu lah. budaya di Nah, Indonesia Dengan gitu moto ya. lo pang itu asik ibaratnya itu. Jadi ya, Iyalah, ini yang iyalah. punya pang itu asik. Coba kasih lihat mukanya ke kamera Bang Aceh. Arya Kita pang itu asik. ya buat teman-teman semua, nama dia bukan Karyadi. Buat yang belum tahu, ini ada Arya. Arya. Oh, Arya. Malam ini udah disahkan nama dia Arya. Kita ditemukan tadi. Bukan Pace ya, bukan Pace ya. Bukan Aceh lagi, bukan Karyadi, bukan pokoknya Arya. Arya. Yang pasti kita harus berkarya terus. Oke, dari Bang Jeffrey deh. Tato muka lu. Enggak sih, kalau gua sedikit serius nih. Jadi Terus dong. gue sih pengen banget kita satu visi Ntar bubar maksudnya lu, di musik punk ini berarti paling nggak kalau bermain musik tahu dulu deh basically rootsnya itu Musiknya ya. itu adanya tuh punk berawal dari apa Setuju gue aja. basically itu dulu cuman problem terbesar ya gue bukan ini tapi gue berapa kali ngobrol gitu dengan teman-teman istilahnya mereka bisa agak mengerti pembicaraan punk itu dari orang lain bukan karena dia mencari tahu punk tersebut akhirnya dia agak melenceng. No men, Pengetahuan nih gitu ya. Iya. Iya. Banyak yang nggak ngerti gini loh, Jeff. Apa sih dengan arti kata gini loh, Jeff. Arti Tenang. arti kata ada lu ngomongin soal musik ya? Iya. Punk is not music, punk is movement, punk is noise atau apalah yang mereka. Tapi dia nggak tahu. Maksudnya tapi dia kagak pernah. Tapi dia kagak pernah ngelihat Jeff. Maksudnya gini loh. Tapi dia nggak pernah ngelihat kalau yang gue teliti ya, disorder sekalipun dia pakai metronom. Gitu Iya. loh. Ya. Metronom apaan? Metronom di rumah gua. Iya. Metronomnya. Natu, Tak tuk 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 tak tuk 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 tak tuk 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 itu tak loh tuk tuk. maksudnya banyak yang nggak akan paham punk is not musik, artinya itu luas. Punk is not musik emang punk itu bukan sekedar musik artinya sebenarnya. Jabarannya itu punk bukan sekedar musik, ada movement di situ, ada pergerakan, ada Iyalah pasti. ada aksi Ini udah nyata habisin, Jeff. dan Udah nggak habisin. mau ngebohong sama lirik. Nggak ada bohongnya. Iya, nih tadi jam gua rusak. Dijual nih, men. Dijual. Dijual kan. Iya, artinya cuma seperti itu aja, maksudnya jangan ikutin yang slogan-slogan orang yang punk is not musik.
atau anti musik atau Nggak ada pengusik. Pengusik. ya seperti itulah maksudnya arti jabaran itu yang harus kita pikirin maksudnya. Ya enggak, karena kita berkumpul juga dari musik, berarti kita Iya, bisa, betul. bisa ketemu juga atas nama musik, istilahnya kayak gitu. Dan karyanya pun dalam bentuk musik. Karya Yes. musik. Pergerakannya pun bermusik ya. Iya. Hidung gua lagi loh. Iya. Ini kayaknya siap mengadu masih tutup baru. Tenang. Lakban mana Lakban? Kita di Jakarta pang sih. Oke, Igor mau terakhir closing kan Igor? Nggak ada closing pokoknya. Mabuk ya? Apa? Oh. Pertanyaan apa? Nggak? Ibu pertanyaan apa? oke. Sekarang gue mau announce dulu kita ada giveaway. Wah, Ada giveaway. Alhamdulillah. Ada 2 CD dan 1 kaset. Kaset udah keluar ya Bang Aceh ya? Kaset udah keluar. Kaset udah keluar. Kita ada 2 CD. Buat yang pemenang bakal- kaset Mountain Riot tadi ada Ebit. Wih, Ebit. Ebit. Congratulations Ebit. Ini masih ada 2 CD lagi keluaran dari Dismember Records, ada Ileum dan juga apa tadi? Enggak, ini ada giveaway juga Soulfly-nya Igor mau di giveaway gitu. Iya, ada Ileum sama Hysterorexis. Jadi ya di Cara dapetinnya tinggal sebar aja link Sandek FM ke Jadi, 10 teman WhatsApp lalu di screenshot. Oh, nggak usah. Pokoknya di West Combat sendiri itu bahwa ada record dari Mustah ya kan? Nyentok. Enggak, pokoknya Halu nih halu. Apa? Mustah pokoknya itu dari Igor Sekoji. Wih, oh iya. iya. Anda, Featuring pokoknya ya, Anda. Igor Iya. Saikoji ya. Pokoknya Igor Halo Sekoji. masih pertanyaan. Enggak, ini gua kasih CD dari Buat Igor. CD West Combat. album kedua West Combat. Itu di situ ada featuring dari Igor Seikoji. Igor Sekoji, ya kan? Oke, dari situ lihat aja sendiri. Beca mohon maaf ya. Ya, mohon maaf ya. Oke, sama-sama. Mohon maaf ya, sederhana. Enggak kalau yang Cara dapetinnya, cara dapetin Iya. CD-nya West Combat gimana? cara masuk karaoke belakang Taman Anggrek tuh bagaimana sih caranya? Itu namanya Kan gua diajak-ajak dulu iya. ya kan. Iya, gimana? itu mahal. Mahal ya? Mahal. iya. Jangan ke situ gitu. Ya, jangan dah. Jeng, udah. Oke. Kita mau ngucapin terima kasih banyak nih ya buat West Combat udah bikin rusuh di Apocalypse Records. Makasih Bang Igor. Makasih Bang juta Jeffrey. gila. Bang Karaokean. Ngapain? Makasih juga Bang Makannya Aceh. buah. Melon. Untuk episode West Combat ini memang Bang Aceh belum. Bang Aceh merangkap ini ya host dan juga salah satu personil dari West Combat ya. Papi. Oke Noiser dan juga Labers, jangan lupa pantengin terus Sandek FM Kongko bareng. Di next episode kita pasti akan lebih seru. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel Manusia Merdeka. Oke, gue Ica, Bang Aceh, West Combat pamit undur diri. Kita ketemu lagi di next episode. Bye. Bye.